Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah proses manufaktur yang diampu oleh Bapak Fatur Rahman SPD MT. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Agustian Eka Purnama dari kelas TI 23C, Program Studi Teknik Industri. Pada tugas video ini yaitu dengan tema proses machining atau proses pemesinan, dan di video ini saya akan membahas mengenai proses pembuatan baut stainless dari mulai bahan baku hingga menjadi produk akhir. Baik, sebelum masuk ke pembahasan inti, di sini saya akan sedikit membahas terkait proses machining. Proses machining adalah proses pemesinan yang digunakan untuk membentuk suatu benda kerja, biasanya dengan bahan logam, menjadi bentuk dan ukuran tertentu dengan cara menghilangkan sebagian material dari permukaan benda tersebut, menggunakan alat potong yang disebut cutting tool. Nah, untuk pengertian baut itu sendiri, baut adalah alat sambung dengan batang bulat dan berulir. Salah satu dari sisinya mempunyai bentuk kepala. Untuk baut L stainless memiliki kepala baut silinder dengan lubang segi 6 yang berfungsi sebagai tempat masukkan kunci L untuk mengencangkan atau melonggarkan. Baut ini terbuat dari stainless steel yang dikenal karena sifatnya yang tahan karat dan tahan terhadap korosi. Baik, selanjutnya masuk ke dalam tahapan proses. Untuk tahap pertama yaitu desain dan perencanaan atau yang disebut chart drawing. Tahap awal yaitu pembuatan desain detail baut sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Desain ini mencakup beberapa di antaranya dimensi, jenis ulir, material, dan fitur khusus lainnya. Perencanaan proses produksi juga dilakukan untuk menentukan metode machining yang paling efisien dan pemilihan peralatan yang tepat. Proses selanjutnya yaitu pemilihan material. Pemilihan material yang sesuai sangat penting untuk memastikan kekuatan dan daya tahan baut. Material yang umum digunakan yaitu baja karbon, baja paduan, stainless steel, dan material khusus lainnya. Pada pembuatan baut kali ini, dipilih batang baja bulat atau yang disebut round bar, bahan stainless steel. Jenis ini umum digunakan pada mesin, kerangka, dan komponen industri. Karena bahan stainless tahan korosi, cocok untuk lingkungan lembab atau industri makanan dan kimia. Selanjutnya, proses pemotongan bahan baku. Selanjutnya, bahan baku dipotong sesuai dengan panjang yang dibutuhkan menggunakan mesin potong atau cutting saw, yaitu mesin cut-off saw. Selanjutnya, pembubutan atau turning. Turning itu sendiri adalah salah satu proses machining yang digunakan untuk membentuk benda kerja berputar, yaitu batang stainless, dengan menghilangkan material menggunakan pahat potong. Pertama, meratakan ujung batang baut yang disebut passing. Selanjutnya turning, yaitu membentuk badan baut mencakup diameter dan panjang. Selanjutnya centering, yaitu membentuk sisi serong pada ujung ulir dan kepala baut. Selanjutnya, proses pembentukan kepala baut. Pembentukan kepala baut dilakukan melalui proses pembubutan atau bisa juga dengan pengepresan. Mesin bubut digunakan untuk kepala baut dengan bentuk silinder, sedangkan mesin press digunakan untuk kepala baut dengan bentuk heksagonal atau bentuk kompleks lainnya. Untuk kepala baut ini berbentuk silinder, maka dilakukan melalui proses pembubutan. Selanjutnya, untuk membentuk lubang heksagonal pada kepala baut, dilakukan pemanasan kepala baut menggunakan flame torch hingga kepala baut membara. Setelah suhu cukup tinggi, maka dilakukan proses pouncing. Pounce berbentuk heksagonal ditekan masuk ke kepala baut yang sudah dipanaskan tadi. Maka terbentuklah lubang heksagonal yang berfungsi sebagai tempat memasukkan kunci L. Tahap selanjutnya, pembuatan ulir atau threading. Ulir dibentuk menggunakan thread cutting tool. Proses dilakukan secara bertahap, yaitu beberapa lintasan untuk mencapai kedalaman ulir akhir. Pembentukan ulir pada mesin bubut ini menggunakan pahat yang dibentuk sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Untuk ulir jenis matrik, sudut pahat ulir yang digunakan harus 60 derajat. Sedangkan untuk jenis Whitworth, sudut yang digunakan sebesar 55 derajat.
Selanjutnya beberapa proses akhir yaitu finishing, yaitu mempoles baut agar mengkilap. Selanjutnya pemeriksaan kualitas terkait dimensi mencakup panjang, diameter, dan panjang ulir, kekerasan bahan, lubang heksagonal yang presisi. Dan yang terakhir pengemasan, baut dibersihkan, dikemas per ukuran dan jumlah tertentu. Sekian video pembahasan mengenai proses pembuatan baut stainless yang mencakup proses pemesinan dalam proses pembuatannya. Mohon maaf jika dalam video ini masih terdapat kekurangan, semoga masih terdapat sedikit ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.